Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hamzah dengan NIM 0802042508 dengan nomor absen nomor urut 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 akad dalam fikih muamalah. Yang pertama yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad transaksi antara dua pihak yang terdiri dari pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib guna untuk bekerja sama dalam melaksanakan suatu bisnis dengan perolehan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak pada awal akad. Konsep dasar menurut jurnal ilmiah ekonomi kita yang ditulis oleh Maruta, konsep dasar akad mudharabah di mana ada pemisahan mutlak antara penyedia dana dan pengelola usaha. Dan akad ini didasari oleh hukum yang merujuk pada Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 yang artinya tentang orang-orang yang berjalan di muka bumi yang mencari sebagian karunia Allah. Selain itu, diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 yang menyatakan adanya berkah dalam 3 hal, satunya yaitu mudharabah. Akad ini didasari oleh fatwa DSN MUI nomor 115 garis miring DSN MUI garis miring 9 nomor garis miring 2017. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri merupakan perjanjian kerjasama kemitraan antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, bisa berupa uang, aset, maupun keahlian untuk menjalankan usaha bersama, dan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama secara proporsional sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Akad ini didasari dengan hukum yang tertera pada Al-Quran surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka yang berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka. Dan juga didukung oleh hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak menyakiti pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Abu Hurairah. Akad ini didasari oleh fatwa DSN MUI nomor 08 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang ketiga yaitu akad rohan. Akad rohan sendiri merupakan akad gadai atau penahanan suatu barang milik peminjam atau rohin oleh pemberi pinjaman atau murtahin sebagai jaminan atas utang atau pembiayaan yang diberikan. Barang yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomis dan dapat diserah terimakan. Menurut Wajdi dan Lubis, barang yang dijamin gadai syariah atau rohan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta atau sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Dan didasari dengan hukum yang tertera pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai dan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dan juga sebagaimana dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Dan fatwa ini didasari dengan DSN MUI nomor 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang rohan. Yang keempat yaitu akad qard. Akad qard sendiri merupakan akad pinjaman dana tanpa adanya tambahan imbalan, bunga atau riba. Peminjam hanya diwajibkan untuk membalikan jumlah pokok utang pada waktu yang telah disepakati. Akad ini bersifat sosial
tabaruk atau tolong-menolong dan bukan merupakan transaksi komersional. Meskipun demikian, lembaga keuangan syariah diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar biaya investasi yang sifatnya real. Menurut jurnal Amwaluna, konsep code murni merupakan jembatan sosial atau tabaruk untuk membantu meringankan beban finansial seseorang tanpa ada motif komersial sama sekali, seperti yang dijelaskan dalam jurnal Amwaluna. Dan didasari dengan hukum yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 245. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melambangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan juga didukung oleh hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kecuali seperti menyedahkannya sekali. Dan akad ini didasari dengan fatwa DSN MUI nomor 19/DSN MUI /4/2001 tentang Al-Qard. Dan sekarang kita lanjut ke persamaan dan perbedaan dari keempat akad tersebut. Dalam sistem keuangan syariah, keempat akad ini memiliki fungsi yang sangat berbeda, namun semuanya diikat oleh prinsip utama yang sama, yakni kepatuhannya terhadap syariat Islam dan pelarangan riba. Persamaan utama yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Ini tidak adanya unsur bunga tidak adanya unsur bunga yang berlipat ganda, ketidakpastian yang manipulatif, maupun untung-untungan seperti judi. Yang kedua yaitu berlandaskan saling redha atau antarodin. Hak dan kewajiban setiap pihak harus disepakati di awal secara transparan melalui ijab dan qabul. Yang ketiga yaitu tujuan muamalah. Semuanya dirancang untuk menghidupkan ekosistem ekonomi yang berkeadilan, saling membantu dan produktif. Perbedaan utama yaitu akad mudharabah merupakan akad bagi hasil antara pemilik modal dan prinsipal mengelola. Akad musyarakah yaitu kemitraan patungan semua setor modal dan bagi hasilnya sesuai porsi modal. Yang ketiga yaitu akad rohan, yaitu akad gadai atau jaminan utang. Dan yang keempat akad qard, yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Dan sekarang kita lanjut ke dalam contoh yang sesuai syariah dan contoh yang tidak sesuai syariah. Yang pertama yaitu pada akad mudharabah. Contoh yang sesuai syariah, misalnya seorang investor memberikan modal senilai 50 juta kepada seorang pengusaha atau mudharib untuk membuka toko pakaian. Mereka menyepakati nisbah bagi hasil senilai 60% untuk pengelola dan 40% untuk investor dari keuntungan bersih. Dan jika toko untung 10 juta, pengelola mendapatkan 6 juta dari keuntungan bersih dan investor mendapatkan 4 juta. Dan jika bisnis sepi dan rugi senilai 2 juta, ini karena bukan kelalaian, investor kehilangan uang sejumlah itu dan pengelola tidak mendapatkan imbalan atas tenaganya. Praktik yang tidak sesuai syariah yaitu investor memberikan modal senilai 50 juta, namun di dalam kontrak tertulis investor harus menerima keuntungan tetap sebesar 1.500.000 setiap bulan, terlepas dari apakah toko tersebut untung atau rugi. Itu. Dan mengapa ini salah? Karena ini menjamin pendapatan tetap bagi pemilik modal dalam akad bisnis, mengubah esensi mudharabah menjadi utang piutang berbasis bunga atau riba. Seperti itu. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Contohnya yang sesuai syariah yaitu ada dua orang sepakat untuk mendirikan rumah makan. Si mitra A menyetor modal senilai 70 juta dan mitra B menyetor modal senilai 30 juta. Mereka sepakat membagi keuntungan dengan nisbah 50/50 karena mitra B bekerja lebih aktif di dapur. Namun ketika usaha mengalami kerugian finansial murni sebesar 10 juta, kerugian tersebut wajib dibagi berdasarkan porsi modal.
Mitra A menanggung 7 juta dan mitra B menanggung 3 juta. Sama halnya kayak di awal akad begitu. Praktiknya tidak sesuai syariah. Contohnya, saat terjadi kerugian usaha sebesar senilai 10 juta, si mitra A pemilik modal terbesar memaksa bahwa kerugian harus dibagi rata 50/50 atau justru membebankan seluruh kerugian kepada mitra B dengan alasan mitra B yang mengoperasikan rumah makan sehari-hari. Mengapa ini salah? Dalam akad musyarakah, keuntungan boleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Tetapi kerugian finansial wajib ditanggung secara proporsional sesuai porsi modal akad pada awal masing-masing gitu. Yang ketiga yaitu akad rohan. Contoh yang sesuai syariah. Seorang membenarkan gelang emasnya ke lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pinjaman uang tunai sebesar 5 juta untuk biaya berobat. Dan lembaga syariah menahan emas tersebut di berangkas dan mengenakan biaya sewa tempat atau pemeliharaan atau ujrah sebesar 20.000 per bulan. Biaya ini dihitung murni berdasarkan berat emas dan biaya real perawatan berangkas, bukan dari nominal pinjaman senilai 5 juta. Sedangkan akad yang tidak sesuai syariah yaitu seseorang meminjamkan uang senilai 10 juta dengan jaminan sebuah mobil. Pemberi pinjaman kemudian menggunakan mobil tersebut untuk operasional sehari-hari atau disewakan kepada orang lain tanpa izin dan tanpa memperhitungkannya sebagai pengurang utang si peminjam. Mengapa ini salah? Karena si penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan secara sepihak, jadi harus izin terlebih dahulu gitu. Setiap keuntungan yang diambil oleh pemberi pinjaman melalui barang jaminan terhitung sebagai riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Seperti itu. Yang keempat yaitu akad qard. Contoh yang sesuai syariah yaitu misalnya sebuah lembaga amil zakat memberikan pinjaman qardul hasan sebesar 3 juta kepada seorang pelaku UMKM untuk membeli perlengkapan usaha. Pelaku UMKM tersebut mencicilnya selama 6 bulan hingga lunas dengan total tepat senilai 3 juta. Lembaga hanya mengenakan biaya administrasi real di awal, misal 25.000 untuk materai dan cetak dokumen. Saat lunas karena masa terbantu, si peminjam sukarela memberikan hadiah makanan kepada petugas tanpa ada janji atau paksaan sebelumnya. Seperti itu. Dan karena ini sifatnya murni menolong tanpa adanya imbalan seperti itu. Yang sedangkan contoh praktik yang tidak sesuai syariah, misalnya seseorang meminjam uang sebesar 2 juta, lalu pemberi pinjaman mensyaratkan kamu harus kembalikan uang ini sebesar 2.200.000 dalam bulan depan sebagai tanda terima kasih, atau mengenakan denda finansial yang diakui sebagai pendapatan pribadi jika peminjam telah membayar. Mengapa ini salah? Karena adanya tambahan nominal yang disyaratkan di awal kontrak utang piutang adalah bentuk riba yang sangat jelas. Denda keterlambatan di lembaga syariah saat ini ada, namun berupa takzir, dan ininya wajib disalurkan ke lembaga sosial atau dana kewajiban, tidak boleh diakui sebagai pendapat bank. Seperti itu. Kalau ditambahin seperti itu akan masuk ke riba. Jadi bukan pure murni tolong menolong, akadnya bukan kuat lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau gugup dalam menjelaskan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.